Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Adin Ardia Rosaswanti, yang kedua Ananda Rizky Amelia, yang ketiga Elma Safira Lubis, yang keempat Eva Nurdiana, yang kelima saya sendiri Muhammad Galang Darmawan, dan yang keenam Sinta Fauzia akan mempresentasikan tentang perkembangan emosi peserta didik beserta problematikanya. Perkembangan merupakan proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu, yang dapat ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis. Kemudian, apa itu emosi? Emosi merupakan suatu reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Sifat dan intensitas emosi biasanya terkait erat dengan aktivitas kognitif atau cara berpikir manusia sebagai hasil persepsi terhadap suatu situasi. Teori perkembangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori nativistik, dan yang kedua, teori empiristik. Aliran nativistik menganggap bahwa emosi merupakan faktor bawaan. J. Lincoln berpendapat bahwa emosi merupakan suatu aktivitas pribadi di mana pribadi tidak dapat dipisahkan dalam jasmani dan psikis sebagai dua substansi yang terpisah. Sedangkan aliran empiristik menganggap bahwa emosi dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman hidup. Pada aliran empiristik terdapat 3 teori emosi. Yang pertama adalah teori James Lange. Teori ini menyatakan emosi merupakan hasil persepsi seseorang terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap berbagai rangsangan yang datang dari luar. Yang kedua adalah teori Cannon-Bard. Teori ini menyatakan bahwa reaksi tubuh dan emosi yang dirasakan berdiri sendiri, dalam arti reaksi tubuh tidak berdasarkan emosi yang dirasakan. Yang ketiga, Scratter-Singer. Teori ini menyatakan bahwa emosi yang kita rasakan adalah dari interpretasi kita tentang sesuatu yang membangkitkan keadaan tubuh. Setiap orang memiliki perbedaan subjektif dalam emosi karena perbedaan dalam cara mereka mengartikan atau mempersepsikan keadaan psikologis mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik perkembangan emosi peserta didik. Yang pertama adalah rasa cinta atau kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan peserta didik adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhan untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kemampuan untuk menerima cinta sama pentingnya dengan kemampuan untuk memberinya, contohnya mencintai orang tua, pasangan, dan lain-lain. Yang kedua adalah rasa takut. Rasa takut yaitu perasaan terancam oleh suatu objek yang membahayakan. Rasa takut terhadap sesuatu akan berlangsung melalui beberapa tahap. Yang pertama, mula-mula tidak takut karena anak belum sanggup melihat kemungkinan yang terdapat pada objek. Lalu timbulnya rasa takut setelah mengenal bahaya, dan rasa takut bisa hilang kembali setelah mengetahui cara-cara menghindari bahaya. Yang ketiga adalah rasa malu. Rasa malu merupakan bentuk ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dari hubungan orang lain yang tidak dikenal atau tidak sering berjumpa. Yang keempat, rasa canggung. Seperti halnya rasa malu, rasa canggung adalah reaksi takut terhadap manusia, bukan pada objek atau situasi. Rasa canggung berbeda dengan rasa malu dalam hal bahwa kecanggungan tidak disebabkan oleh adanya orang yang tidak dikenal atau orang yang sudah dikenal dan memakai pakaian yang tidak seperti biasa, tetapi lebih disebabkan oleh keraguan tentang penilaian orang lain terhadap perilaku atau diri seseorang. Oleh karena itu, rasa canggung merupakan keadaan khawatir yang menyangkut kesadaran diri. Yang kelima adalah rasa khawatir. Rasa khawatir biasanya dijelaskan sebagai khayalan ketakutan atau kegelisahan tanpa alasan. Tidak seperti ketakutan yang nyata, rasa khawatir tidak langsung ditimbulkan oleh rangsangan dalam lingkungan, tetapi merupakan produk pikiran anak itu sendiri. Rasa khawatir timbul karena membayangkan situasi berbahaya yang mungkin akan meningkat. Yang keenam adalah rasa cemas. Rasa cemas ialah keadaan mental yang tidak enak berkenan dengan hati, yang mengancam atau yang dibayangkan.
Rasa cemas ditandai oleh kekhawatiran, ketidakenakan, dan merasa tidak baik yang tidak dapat dihindari oleh seseorang, disertai dengan perasaan tidak berdaya karena merasa menemui jalan buntu, dan disertai pula dengan ketidakmampuan menemukan pemecahan masalah yang dicapai. Yang nomor 7 adalah rasa marah. Rasa marah adalah ekspresi yang lebih sering diungkapkan peserta didik jika dibandingkan dengan rasa takut. Alasannya adalah karena rangsangan yang ditimbulkan rasa marah lebih banyak. Kemarahan merupakan cara yang efektif untuk memperoleh perhatian atau memenuhi keinginan mereka. Yang nomor 8 adalah rasa cemburu. Rasa cemburu adalah reaksi normal terhadap kehilangan kasih sayang yang nyata, dibayangkan, atau ancaman kehilangan kasih sayang. Yang nomor 9 adalah kegembiraan. Kegembiraan adalah emosi yang menyenangkan yang juga dikenal dengan keriangan, kesenangan, atau kebahagiaan. Setiap peserta didik berbeda-beda intensitas kegembiraan dan jumlah kegembiraannya, serta cara mengekspresikan sampai batas-batas tertentu dapat diramalkan. Sebagai contoh, ada kecenderungan umur yang dapat diramalkan, yaitu anak-anak yang lebih muda merasa gembira dalam bentuk yang lebih mencolok daripada anak-anak yang lebih tua. Yang nomor 10 adalah duka cita. Duka cita adalah trauma psikis, suatu kesengsaraan emosional yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang dicintai. Yang nomor 11 adalah keingintahuan. Rangsangan yang menimbulkan keingintahuan peserta didik sangat banyak. Peserta didik menaruh minat terhadap segala sesuatu di lingkungan mereka, termasuk diri sendiri. Faktor-faktor perkembangan emosi. Faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan emosi anak adalah keadaan anak secara individu. Perkembangan emosi anak secara individu dapat terpengaruh oleh adanya ketidaksempurnaan fisik atau kekurangan pada diri anak itu sendiri. Jika terjadi hal seperti ini, bukan tidak mungkin anak tersebut akan merasa rendah diri, mudah tersinggung, atau bahkan menarik dirinya dari lingkungan. Anak akan merasa tidak nyaman dengan ketidaksempurnaan yang dimilikinya. Mereka akan cenderung menutup diri dari pergaulan teman sebaya yang juga akan mempengaruhi perkembangan sosialnya. Lalu, faktor kedua yang mempengaruhi perkembangan emosi anak adalah dari pengalaman belajar. Pengalaman belajar anak akan menentukan reaksi potensial mana yang mereka gunakan untuk marah. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain belajar dengan coba-coba. Pada pengalaman belajar seperti ini, anak belajar dengan coba-coba untuk mengekspresikan emosinya dalam bentuk perilaku yang memberikan suatu kepuasan sedikit atau sama sekali tidak memberikan kepuasan. Lalu ada juga dengan belajar dengan meniru. Dengan cara seperti ini, anak akan bereaksi dengan emosi dan metode yang sama dengan orang-orang yang diamatinya. Belajar dengan mempersamakan diri, anak meniru reaksi emosional orang lain yang tergugah oleh rangsangan yang sama dengan rangsangan yang telah membangkitkan emosi orang yang ditiru. Di sini, anak hanya meniru orang yang dikagumi dan mempunyai suatu ikatan emosional yang kuat dengannya. Lalu selanjutnya ada juga belajar melalui pengondisian. Dengan metode ini, objek situasi yang mulanya gagal memancing reaksi emosional yang kemudian berhasil dengan cara asosiasi. Pengondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada awal kehidupan, karena anak kecil masih kurang bisa mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Dan yang terakhir, belajar dengan bimbingan dan pengawasan. Anak diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang. Dengan pelatihan, anak dirangsang untuk bereaksi terhadap suatu rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosi yang tidak menyenangkan. Lalu selanjutnya, faktor yang ketiga adalah konflik-konflik dalam proses perkembangan. Setiap anak pasti pernah mengalami sebuah konflik, baik di rumah maupun di sekolah. Setiap anak melalui berbagai konflik dalam menjalani fase-fase perkembangan yang pada umumnya dapat dilalui dengan sukses.
Namun, jika anak tidak dapat melewatinya atau gagal dalam menyelesaikan sebuah konflik, biasanya mereka akan mengalami gangguan-gangguan emosi. Pada usia aktif sekolah, bukan tidak mungkin mereka juga akan meluapkan emosinya dengan menggunakan fisik. Dan faktor terakhir dan juga yang paling penting dalam mempengaruhi perkembangan emosi adalah dari lingkungan keluarga. Keluarga adalah lembaga yang pertama kali mengajarkan individu melalui contoh yang diberikan oleh orang tua bagaimana individu tersebut mengeksplorasi emosinya. Potensi individu pula ditentukan oleh faktor keturunan di keluarga. Artinya adalah sejak lahir anak tersebut telah memiliki suatu bakat-bakat atau benih-benih kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengasuhan dan pendidikan. Keluarga juga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi perkembangan anak. Keluarga sangat berfungsi dalam menanamkan dasar-dasar pengalaman emosi, karena di sanalah pengalaman pertama didapatkan oleh anak. Keluarga juga merupakan lembaga pertumbuhan dan belajar awal yang dapat mengantarkan anak menuju pertumbuhan dan belajar selanjutnya. Gaya pengasuhan keluarga akan sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan emosi anak. Apabila anak dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang emosinya positif, maka perkembangan emosi pada anak tersebut juga akan menjadi positif. Akan tetapi, apabila kebiasaan orang tua dalam mengekspresikan emosinya itu negatif, seperti suka melampiaskan kemarahan dengan sikap agresif, mudah marah, kecewa, dan pesimis dalam menghadapi sebuah masalah, maka perkembangan emosi terhadap anak tersebut juga akan menjadi negatif. Perkembangan emosi anak juga dapat dipengaruhi oleh sikap, perlakuan, dan peran yang diberikan oleh orang tua sesuai dengan tempat dan urutannya dalam keluarga. Hal ini dapat mempengaruhi pola perilaku, kepribadian, dan pembentukan sikap anak, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai problematika yang dapat muncul dari perkembangan emosi peserta didik. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu jenis emosi pada anak usia dini. Dapat dibagi menjadi 4, yaitu emosi gembira, emosi marah, kemudian emosi takut, dan juga emosi sedih. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu emosi gembira. Setiap orang dari segala jenjang maupun segala umur, mulai dari anak-anak hingga dewasa, pasti pernah mengalami dan merasakan yang namanya emosi gembira. Misalnya ketika seorang anak dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, kemudian gurunya memberikan hadiah atau pujian. Nah, si anak ini akan memberikan ekspresi gembiranya dengan mengatakan, "Hore, aku mendapatkan hadiah." Kemudian yang kedua yaitu ekspresi marah. Ekspresi marah ini dapat muncul ketika seseorang tidak terpenuhi keinginannya. Contohnya ketika seorang anak dipukul, kemudian dia akan memukul balik. Kemudian contoh lain yang bisa kita ambil adalah dari kehidupan sehari-hari kita, seperti semisal ada salah satu teman kita yang sudah janjian, tapi ternyata dia datangnya telat. Telatnya mungkin 1 jam hingga 2 jam dan membuat kita menunggu. Nah, akhirnya kita mengekspresikan rasa marah kita itu dengan mengerutkan kening, melotot, kemudian mengomeli teman kita itu, atau berkata-kata kasar. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai jenis permasalahan emosi pada anak. Yang pertama yaitu kekurangan afektif, kemudian ansietas atau cemas, yang ketiga yaitu hipersensitivitas dan juga fobia. Yang pertama yaitu kekurangan afektif. Afektif ini apa sih? Afektif ini merupakan rasa kasih sayang, persahabatan, dan juga rasa kehangatan yang ditunjukkan kepada orang lain. Nah, setiap orang pasti memiliki kebutuhan untuk memberikan dan menerima afektif. Dampak yang akan dapat terjadi jika seseorang kekurangan afektif adalah yang pertama, perkembangan fisik anak tersebut akan terhambat. Nah, mereka akan merasa depresi, kemudian terjadi hambatan sekresi.
yaitu hormon yang berfungsi untuk mengatur metabolisme dan pertumbuhan serta perkembangan. Yang kedua yaitu mereka akan mengalami gagap atau gangguan bicara, kemudian juga sulit konsentrasi dan mudah teralih perhatiannya. Selain itu, korban juga akan sulit untuk mempelajari bagaimana membina hubungan dengan orang lain, lalu sering terlihat agresif dan nakal, kemudian kurangnya minat terhadap orang lain, menarik diri, egois, dan juga penuntut. Kemudian yang terakhir, pada taraf berat akan dapat menyebabkan gangguan jiwa pada si korban kekurangan afektif ini. Nah, contoh dari kekurangan afektif ini yaitu ketika seorang anak, selalu ditinggal bekerja oleh orang tuanya sehingga kemungkinan kekurangan rasa kasih sayang dari mereka. Nah, pribadi anak yang seperti ini akan cenderung individual karena mereka terbiasa untuk melakukan semuanya sendiri, kemudian sukar untuk diajak kerjasama dalam sebuah kelompok, begitu, kemudian egois dan juga semaunya sendiri. Yang kedua merupakan anxiety atau cemas. Anxiety atau cemas ini merupakan rasa takut pada sesuatu tanpa alasan yang jelas. Nah, biasanya rasa takut ini dibarengi oleh kegelisahan-kegelisahan atau dugaan-dugaan akan terjadinya hal-hal buruk, seperti kematian, kecelakaan, dan lain sebagainya. Nah, pada anak, rasa cemas ini terjadi saat ia berusia 3 tahun. Bentuknya bisa berupa cemas kehilangan kasih sayang orang tua, cemas akan mengalami rasa sakit, dan juga cemas karena merasa berbeda dengan orang lain. Contoh yang tidak terlalu sulit untuk ditemukan di kehidupan kita sehari-hari, misalnya ketika kita beralih dari jenjang SMP ke SMA, misal setiap beberapa dari kita mungkin mengalami seperti takut tidak memiliki teman saat berada di sekolah yang baru atau tidak dapat menerima pembelajaran mungkin. Hal ini dapat dikategorikan sebagai anxiety atau cemas tanpa didasari sebab-sebab yang jelas. Selanjutnya yaitu hipersensitivitas pada anak. Hipersensitivitas ini cukup sering ya dijumpai pada anak. Pengertian dari hipersensitivitas yaitu kepekaan emosional yang biasa ditandai dengan mudah merasa sakit hati dan menunjukkan respon berlebih kepada sikap dan perhatian orang lain. Anak-anak yang hipersensitif tidak bisa menerima penilaian, komentar, ataupun kritik orang lain tanpa rasa sakit hati. Biasanya penyebabnya yaitu anak merasa kurang dan tidak sama dengan orang lain. Anak merasa dirinya tidak sepintar, sepandai, atau semenarik anak-anak lain. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai orang dewasa untuk menangani hipersensitivitas ini yaitu yang pertama, menghindari sikap overprotective terhadap anak. Sebaliknya, kita orang dewasa harus memahami bahwa di dunia ini banyak sekali sikap manusia dan berbagai keunikan lainnya. Yang kedua yaitu memperkenalkan pada anak tentang apa itu kritik. Anak harus diperkenalkan tentang kritik sejak dini. Anak harus diperkenalkan tentang bagaimana cara menyikapi kritik, bagaimana cara menyampaikan kritik, dan kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa tidak boleh memberikan kritik yang tujuannya untuk menjatuhkan anak, tapi sebaiknya kita memberikan kritik yang tujuannya adalah untuk agar anak bisa memperbaiki dirinya lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu mengajarkan pada anak untuk memandang dirinya secara proporsional. Anak harus diberitahu bahwa di dunia ini setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan sehingga anak-anak tidak merasa kurang atau tidak merasa berbeda dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah fobia. Fobia merupakan rasa takut berlebihan dan tidak wajar pada kondisi atau objek tertentu. Orang-orang yang fobia mengalami serangan panik dan ketakutan berlebih ketika berhadapan dengan sumber fobia. Penyebab dari fobia ini sendiri ada bermacam-macam.
yang antara lain yaitu peristiwa traumatis, keadaan yang tidak menyenangkan, riwayat depresi, kecemasan, faktor keturunan, atau lingkungan. Sebagian besar orang yang memiliki fobia menyadari bahwa rasa takut yang terjadi bersifat berlebihan dan tidak beralasan. Namun, mereka tidak dapat mengendalikannya. Fobia dapat menyebabkan gangguan aktivitas hingga menurunkan kualitas hidup. Nah, fobia ini sangat sulit untuk dicegah karena kondisi ini berhubungan langsung dengan pola pikir seseorang terhadap benda atau peristiwa yang menyebabkan fobia tersebut. Salah satu tindakan yang dapat memperkecil resiko fobia adalah menghindari hal-hal yang menyebabkan fobianya tersebut.